The faint clink of glass shatters the silence. The low hum of chatter from the wedding guests drowns out the sharp, unsettling whisper that reaches her ear. Marika sedang bersama. Di luar. Her heart skips a beat. Panic rises in her chest. No one sees her sudden stillness as she clutches her champagne glass. She looks at the crowd, the elegant smiles, the laughter, and then, in the corner of her eye, the unmistakable figure of her husband standing far too close to her brother. A chill crawls up her spine, her throat tightening. She shouldn't have noticed, but she did. Something feels wrong, but she can't place it. In the silence that follows, time slows as she watches her brother's hand brush her husband's shoulder, their eyes locking. Her breath hitches. Then, a whisper in the back of her mind. Not now. Not here. But it's too late. The truth is already creeping in, threatening to destroy everything. Pesta pernikahan itu berlangsung dengan riang, suara tawa dan musik yang membaur menjadi satu, menciptakan suasana yang tampaknya sempurna. Cahaya lampu yang hangat memantulkan kilau senyum para tamu yang berbaur dalam kebahagiaan. Namun di antara tawa dan percakapan ringan, ada sesuatu yang terasa salah. Bukan pada wajah para tamu atau dekorasi yang cantik, tetapi di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Wanita itu, seorang pengantin baru, merasa ketegangan itu ada di sana, menggantung di udara, tak bisa diabaikan. Di tengah semua keceriaan ini, pandangannya terfokus pada suaminya yang sedang berbicara dengan seorang tamu, namun tidak terlihat seperti biasanya. Dia menghindari tatapan matanya, wajahnya cenderung menunduk, dan gerakannya terasa lebih canggung daripada biasa. Dia berpaling sebentar, mencoba fokus pada suasana pesta, namun ketika matanya kembali beralih ke arah suaminya, dia melihat sesuatu yang aneh. Suaminya tertawa bersama saudaranya, terlalu lama, terlalu akrab. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu, dan tubuhnya merasakan kekosongan yang dalam. Pesta ini semestinya menjadi hari terbaik dalam hidupnya, tetapi mengapa tubuhnya merasakan ketidaknyamanan yang begitu kuat? Senyum saudaranya yang kini tampak lebih lebar, percakapan mereka yang berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, itu semua memicu ketegangan yang terpendam. Dia mencoba membiarkannya, menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa ini hanyalah perasaan yang berlebihan, namun setiap detik yang berlalu menambah beban di dadanya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, tapi jelas terasa oleh dirinya. Ketika dia melihat mereka lagi, saudaranya dan suaminya. Tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Hanya sebentar, hanya sekelebat, namun cukup untuk mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya dua tubuh yang terhubung dalam keheningan yang membuat dunia di sekitar mereka terasa semakin jauh. Perasaan itu berkembang, tidak bisa dihentikan. Tiba-tiba, segala yang ada di sekitarnya terasa begitu jauh. Lampu-lampu yang berkelip tak lagi menyenangkan, suara percakapan yang hangat menjadi bising. Mereka berbicara, tertawa, tetapi semuanya menjadi buram, kabur, dan penuh dengan bayang-bayang yang tak bisa dia rasakan selain sebagai ancaman. Dalam keheningan itu, suaminya berbalik, dan mereka saling berbicara di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Suara mereka semakin samar, lebih sunyi, seperti percakapan yang tidak seharusnya terdengar. Namun, di balik suara itu, dia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang salah. Tatapan mata saudaranya yang bertemu dengan matanya sesaat, membawa sesuatu yang lebih berat daripada sekadar kebingungan. Itu bukanlah tatapan kasih sayang, tetapi sesuatu yang lebih dingin, lebih gelap. Sesuatu yang dia tak ingin yakini. Dalam kekosongan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya, dia berusaha untuk berpikir rasional, untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hayalan. Namun, setiap detik berlalu membuat ketegangan semakin nyata. Suaminya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Saudaranya juga, dengan cara yang lebih halus, lebih intim daripada yang seharusnya. Suara musik terdengar begitu jauh, seakan tidak relevan. Semua lampu di ruang itu terasa terfokus pada mereka, memperjelas setiap gerakan, setiap detik, yang sekarang terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah pengkhianatan yang tak terhindarkan. Kemudian, ketika semuanya terasa semakin menyesakkan, dia melihatnya lagi,
saudaranya yang dengan sangat jelas meletakkan tangan di bahu suaminya. Gerakan itu hanya berlangsung sesaat, cukup untuk menambah rasa cemas yang mengisi dadanya. Sebuah isyarat kecil, tetapi itu cukup untuk membuat setiap sel di tubuhnya terjaga. Di tengah tawa yang terdengar dari para tamu, dia berdiri kaku, mencoba untuk mengendalikan diri. Suasana di sekitar terasa terisolasi, terperangkap dalam satu momen yang hanya dia yang bisa rasakan. Momen itu, tangan saudaranya di bahu suaminya, terlalu intim untuk diabaikan. Tiba-tiba, ada keheningan yang menenangkan dunia sekitarnya. Detik itu seakan berhenti, mengandung keputusasaan yang dalam. Dia tahu, dia telah melihat cukup banyak untuk memahami bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Hari itu, segala sesuatu berjalan seperti biasa. Suasana pesta, yang semula penuh keceriaan, perlahan terasa semakin jauh. Rangkaian suara musik, gelak tawa, dan bisikan obrolan, semuanya menjadi samar di telinganya. Dia berusaha memusatkan perhatian pada kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, tapi matanya selalu kembali tertuju pada suaminya dan saudaranya. Seperti dua orang yang saling berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Suaminya, yang seharusnya berada di sampingnya, menghindari tatapannya. Sekali lagi, ada yang berbeda. Setiap kali dia berusaha mendekat, suaminya seolah tidak tahu harus berbuat apa, menghindar sedikit demi sedikit. Bukan hanya itu, pandangannya terlalu sering teralihkan ke arah saudaranya. Mereka berbicara dalam bahasa yang hanya mereka pahami, tertawa dengan cara yang terlalu akrab, terlalu dekat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat hal ini, tapi kali ini ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Suara tawa suaminya terdengar lebih keras saat berbicara dengan saudaranya. Sebuah kebiasaan yang tak biasa. Beberapa kali, suaminya terlihat terlalu lama tersenyum kepada saudaranya. Jari-jarinya bertautan sebentar, atau mungkin hanya sentuhan yang tampaknya tak disengaja. Tapi dia merasakannya. Detik itu, segala sesuatunya berubah menjadi lebih nyata. Tangan saudaranya menyentuh bahu suaminya. Perasaan itu muncul lagi, keraguan yang menghantui, semakin mendalam. Di bawah permukaan segala kegembiraan itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Tiba-tiba, dia merasa seperti tidak ada tempat untuk berlindung di pesta itu. Mungkin inilah yang dirasakan oleh seorang wanita yang melihat hidupnya mulai terpecah. Suaminya, yang biasanya hangat, sekarang menjauhkan dirinya, seolah enggan disentuh. Dia mendekat, mencoba berbicara. "Apa yang terjadi dengan kalian berdua?" tanyanya, suaranya terdengar lebih cemas daripada yang diinginkan. Tetapi, ketika pertanyaan itu terucap, saudaranya hanya tersenyum, senyum yang tampaknya tidak ikhlas. "Tak ada apa-apa," jawab suaminya dengan nada ringan. "Kamu hanya berlebihan." Namun, jawabannya itu semakin mengusik pikirannya. Kenapa dia merasa begitu jauh dari kenyataan? Kenapa saat dia bertanya, suaminya hanya menjawab dengan cara yang terlalu biasa? Seperti melemparkan segumpal kebohongan yang sepertinya mereka semua sepakat untuk menyimpannya. Mungkin dia benar-benar berlebihan, pikirnya, tapi perasaan itu tak bisa dibuang begitu saja. Selama malam berlanjut, ketegangan semakin menguat. Suami dan saudaranya mulai terlihat lebih sering bersama. Sebuah sentuhan yang dianggap tidak sengaja di atas meja makan. Sebuah tatapan yang terlalu lama saling bertemu, disertai dengan tawa kecil yang terdengar berbeda dari yang lain. Suaminya seolah menemukan kenyamanan di sana, dengan saudaranya, bukan dengannya. Setiap gerakan mereka kini terasa lebih penuh makna, lebih menyesakkan dada. Bukan hanya tatapan, tetapi suasana itu semakin suram. Dulu, pesta pernikahan ini adalah tentang kebahagiaan dan harapan, tentang janji yang ingin mereka raih bersama. Tetapi semakin lama dia melihat mereka, semakin besar ketakutannya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang dia coba untuk tidak percaya, tetapi semakin dekat dengan kenyataan. Saat para tamu bergerak ke arah taman untuk menikmati malam yang lebih sepi, dia masih terjebak di ruang itu, mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi semakin terperangkap oleh kekhawatiran yang tumbuh semakin besar. Dalam keheningan itu, ia mendengar percakapan mereka. Suaminya dan saudaranya berbicara pelan di sudut ruangan. Suara mereka hampir tidak terdengar,
tapi cukup jelas untuk membuatnya merasa ngeri. Ini akan lebih mudah jika dia tidak tahu. Kita hanya perlu mempertahankan kebohongannya sedikit lebih lama, kata suaminya. Jantungnya berhenti sejenak. Kata-kata itu menghantam begitu keras, terlalu keras. Mereka tidak berbicara tentang pekerjaan atau tentang masalah keluarga. Mereka berbicara tentang dia, tentang dirinya yang tidak tahu apa-apa. Seperti sebuah permainan yang mereka mainkan, satu yang dia tak pernah disertakan. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, berputar-putar tanpa henti. Rasa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Keheningan di sekitarnya semakin menekan. Semua keceriaan di pesta itu terasa palsu. Tak ada lagi tawa yang terdengar menyenangkan, hanya bisikan yang menyiksa. Suaminya, saudaranya, dua orang yang harusnya menjadi tempat berlindung, ternyata menjadi bagian dari sebuah kebohongan besar yang tak terduga. Dalam keheningan itu, dia berdiri. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Dia merasa seolah semua yang dia percaya hancur dalam sekejap. Saat itu, dia sadar bahwa kenyataan yang dia coba hindari, yang dia coba pertahankan, tak bisa lagi diabaikan. Kejujuran itu datang dengan cara yang begitu brutal. Kini, dia tahu. Dia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, udara terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi napasnya, membuat setiap tarikan udara terasa lebih sulit. Suara gemericik air dari kolam renang di halaman belakang rumah terdengar jauh, teredam dalam ruang sunyi yang semakin mengurungnya. Suaminya tidak ada di sana. Dia sudah lama pergi, dan seharusnya itu tidak terasa begitu membebani. Tapi setiap detik yang berlalu, semakin berat rasanya. Mungkin memang dia sudah mengetahui semuanya, atau mungkin dia hanya tak bisa lagi berpura-pura. Setiap kali suaminya masuk ke ruangan, ada ketegangan yang membekas. Dia merasakan hal itu dengan sangat jelas. Setiap gerakan, setiap kata, terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Suaminya berusaha berbicara, mencoba tersenyum, tapi semua itu terasa palsu. Seperti boneka yang bergerak, tanpa hati. Mata suaminya menghindar, tidak lagi bertemu dengan matanya. Keheningan mereka lebih nyaring daripada kata-kata apapun yang bisa terucap. Dia mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar ketidaknyamanan, ini adalah ketakutan yang mendalam. Ketakutan yang datang bukan hanya dari apa yang dia lihat, tetapi juga dari apa yang dia rasa. Seperti ada suara di dalam dirinya yang berteriak, memberitahunya bahwa dia sudah tahu jawabannya. Tetapi dia tidak bisa menatap kenyataan itu. Itu terlalu mengerikan untuk diterima. Tanpa pikir panjang, dia bangkit. Langkahnya terasa berat, penuh ketegangan, seolah tidak ada jalan kembali. Semua rasa takut yang sempat ditepis sekarang memenuhi ruang itu. Tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Dia harus menghadapi kenyataan. Di ruang tamu yang sepi, saudaranya duduk di sudut, seakan menunggu. Sesaat, mereka hanya saling memandang dalam diam. Wajah saudaranya datar, tidak ada lagi senyum, hanya keheningan yang semakin menyelubungi mereka. "Aku tahu," kata wanita itu, suaranya rendah, hampir terdengar seperti bisikan. Saudaranya tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada penyesalan, tidak ada penolakan. Semuanya terasa dingin. Kenapa? Suaranya hampir pecah, tetapi dia berusaha menahannya. Kenapa kalian lakukan ini? Kenapa harus menyembunyikan semuanya dari aku? Saudaranya tetap diam, lalu dengan pelan, dia menghela napas. Dia mencintaiku, jawabnya tanpa ragu. Dan aku juga mencintainya. Dunia wanita itu langsung berhenti berputar. Kata-kata itu datang begitu tajam, seperti sebilah pisau yang menembus jantungnya. Semua yang dia yakini hancur seketika. Cinta yang selama ini dia rawat, harapan yang dia bangun bersama suaminya, ternyata hanya sebuah kebohongan. Dia merasa seperti kehilangan arah. Seperti tubuhnya terjatuh dalam jurang yang tak ada dasar. Cinta itu, yang dulu terasa begitu hangat, sekarang hanya meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Setiap kenangan indah bersamanya terasa seperti kabut, menghilang begitu saja, meninggalkan kekosongan yang menakutkan. Dia memilih aku, lanjut saudaranya dengan suara dingin. Itu yang terjadi.
Kamu harus menerima kenyataan. Pernyataan itu menghantam lebih keras daripada yang bisa dia bayangkan. Semua perasaan yang dia coba simpan, semua rasa sakit yang dia tahan, kini pecah begitu saja. Suaranya hilang, tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Wanita itu menatap saudaranya, tetapi tak ada lagi yang bisa dia katakan. Kata-kata itu begitu menghancurkan, begitu melenyapkan apapun yang tersisa dalam dirinya. Dia merasa kosong, seperti ada yang hilang, dan tak ada cara untuk mengembalikannya. Keheningan itu begitu lama, begitu dalam. Semua yang dia harapkan dalam hidupnya, semua yang dia banggakan, sekarang hancur di hadapannya. Tanpa berkata lebih banyak, dia berbalik, melangkah mundur dengan tubuh yang terasa berat, seperti ada beban besar yang tak bisa dia angkat. Ketika dia hampir sampai di pintu, kata-kata saudaranya kembali menggema di kepalanya. Sudah terlambat. Dia tidak akan pernah memilihmu. Mata wanita itu mulai buram, langkahnya terhuyung. Setiap kata itu terus berputar-putar dalam pikirannya, semakin menguatkan kehancuran yang dia rasakan. Dunia di sekitarnya terasa mulai runtuh. Apa yang dia hadapi kini bukan hanya pengkhianatan, tetapi juga kebenaran yang terlalu pedih untuk diterima. Dia keluar dari ruang itu, namun hati dan pikirannya tetap terkunci dalam ruangan yang penuh dengan kebohongan. Dia kini sendirian, tanpa siapapun yang bisa dia percayai. Di dunia yang dulu dipenuhi dengan cinta, hanya ada kehampaan yang tersisa. Keheningan itu menyelimuti rumah. Tidak ada suara selain desahan napasnya sendiri yang terasa begitu berat, seolah seluruh tubuhnya menanggung beban yang tak terlihat. Di ruang tamu yang pernah dipenuhi tawa, sekarang hanya ada kekosongan. Semua yang pernah dia percaya sekarang terasa seperti debu, berterbangan, meninggalkan jejak yang samar-samar. Suara-suara di luar rumah, angin yang berdesir, langkah-langkah yang terdengar jauh, semuanya terasa lebih tajam, lebih jelas. Dunia luar seakan bertindak seperti cermin, memperlihatkan betapa kosongnya dirinya sekarang. Dia duduk di ujung kursi, tangan menggenggam erat ponsel yang terletak di atas meja. Matanya menatap kosong ke layar, seolah menunggu sebuah jawaban yang tidak akan pernah datang. Keputusan itu bergelayut di benaknya. Haruskah dia menghadapi suaminya langsung? Bertanya tentang segala kebohongan yang sudah terbongkar? Ataukah ini saatnya untuk pergi, meninggalkan semuanya, dan memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu? Namun, setiap kali dia mencoba menghadapinya, pikirannya dipenuhi oleh bayangan suaminya dan kata-kata saudaranya yang masih terngiang, dia tidak akan memilihmu. Kata-kata itu seperti denting lonceng yang terus berulang, menambah berat di dadanya. Ada benarnya, dia tahu itu. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk menjadi korban. Tidak, dia tidak akan menyerah begitu saja. Ini waktunya untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Beberapa hari berlalu, namun setiap malam terasa semakin menyesakkan. Ketegangan di dalam dirinya semakin membesar, seolah setiap gerakan, setiap napas, membawa dirinya lebih dekat pada keputusannya. Dia mulai merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, membangun jembatan untuk melewati masa depan yang kabur ini. Selama beberapa malam, dia menggali kembali setiap detail yang dia temukan tentang perselingkuhan suaminya. Setiap percakapan yang disembunyikan, setiap pesan yang terhapus, semakin membuka gambaran yang lebih gelap. Tapi di balik semua itu, dia menemukan satu petunjuk yang sangat mengejutkan. Sebuah foto yang dia temukan di ponsel suaminya, foto yang diambil beberapa bulan lalu, jauh sebelum pernikahan mereka. Foto itu menunjukkan sebuah tempat yang dia kenal, tempat yang selalu mereka kunjungi bersama. Itu adalah tempat rahasia, tempat yang hanya mereka berdua tahu. Suaminya telah pergi ke sana dengan saudaranya. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus kenyataan ini. Apa yang mereka lakukan di sana? Mengapa semuanya disembunyikan begitu rapat? Foto itu memicu api baru dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tantangan yang dia terima dengan sepenuh hati. Namun, saat dia baru saja bersiap untuk mengambil langkah besar, suaminya muncul di hadapannya. Wajahnya penuh kekhawatiran, seolah mencoba mengatur kata-kata yang tepat. "Aku tahu kamu sudah mengetahui semuanya," katanya,
suaranya berat dan penuh penyesalan. Dia tidak menjawab. Hanya ada hening yang panjang, di mana hanya suara napas mereka yang terdengar. Suaminya melangkah lebih dekat, matanya tak bisa bertemu dengan matanya. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku terjebak. Setiap kata suaminya seperti mengiris lebih dalam. Ada ketegangan dalam suaranya, seperti seseorang yang sedang berusaha keras untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Kamu terjebak. Itu yang dia katakan? Aku akan menjelaskan semuanya, lanjut suaminya, mendekat lebih dekat lagi. Aku menyesal. Tapi kamu harus mengerti. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Dia terdiam, hampir tidak bisa mencerna kata-kata yang diucapkan suaminya. Setiap kalimat terasa semakin membingungkan. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Perasaan itu, kepercayaan yang hancur, bercampur dengan kebingungannya. Apakah ini cukup? Apakah penyesalan ini bisa menebus semuanya? Namun, yang lebih mengguncang adalah perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dia tak bisa lagi melihat suaminya seperti dulu. Setiap kata, setiap janji, sekarang terasa seperti ilusi yang telah runtuh. Suaminya terus berbicara, berharap kata-katanya bisa memperbaiki semuanya. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya, kamu harus percaya padaku. Tolong jangan tinggalkan aku. Dia menatap suaminya, mencoba menemukan sedikit harapan di mata yang dulu pernah dia percayai sepenuhnya. Tapi tidak ada. Tidak ada apa-apa selain ketidakpastian yang semakin membesar. Dalam diamnya, dia tahu, keputusan ini, apapun yang dia pilih, akan mengubah segalanya. Ketika suaminya kembali berbicara, kata-katanya semakin tak jelas. Aku hanya butuh waktu. Percayalah, aku akan berubah. Namun, meski suaminya terus mendesaknya, kata-kata itu semakin terasa jauh dari kenyataan. Tidak ada jawaban yang cukup jelas untuk menjernihkan semuanya. Di dalam dirinya, ada perasaan yang berat. Seolah tidak ada jalan keluar yang benar, tidak ada cara untuk bisa percaya lagi. Tapi pilihan harus dibuat. Pilihan yang akan menentukan segalanya. Tapi saat itu, suara ketukan pintu terdengar. Terkejut, dia berbalik, tetapi suaminya sudah melangkah mundur, matanya menghindar. Kata-katanya masih terngiang di udara. Aku akan berubah. Namun, apakah dia masih bisa mempercayainya? Malam itu, ruangan terasa semakin sempit, seolah udara di sekitarnya mengandung sesuatu yang menekan. Keputusan itu menghantuinya. Dia tak bisa lagi menghadapinya sendiri. Setiap langkah yang diambil seakan membawa dirinya lebih dalam ke dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Suaminya, saudaranya, mereka yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya yang paling dia percayai, kini seperti dua sosok asing yang menatapnya dengan mata penuh rahasia. Dia tahu, jika dia terus berjalan sendirian, semua yang dia perjuangkan akan hancur. Ponselnia Bergeter. Suara itu terasa aneh, terlalu keras, terlalu jelas di tengah keheningan yang menyelubungi malam. Itu adalah pesan dari Nita, sahabatnya sejak kecil. Nita adalah satu-satunya orang yang selalu ada dalam hidupnya, seseorang yang tak pernah berpaling, bahkan ketika dunia tampaknya runtuh di sekitarnya. Tanpa ragu, dia membalas pesan itu, meminta untuk bertemu. Dia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari cengkraman kebingungannya. Di kedai kopi kecil yang selalu mereka kunjungi sejak dulu, Nita duduk menunggunya. Ada ketenangan di wajah sahabatnya, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Nita tidak banyak berbicara, hanya memberi ruang bagi perasaan yang menguasai dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nita dengan lembut, matanya penuh perhatian. Aku tak tahu harus mulai dari mana, jawabnya, suaranya serak. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Nita mengangguk pelan, menatapnya dalam diam. Mungkin itu yang kamu butuhkan sekarang, waktu untuk berpikir, untuk merencanakan langkahmu. Jangan terburu-buru. Di sana, di antara secangkir kopi hangat dan percakapan yang hampir hening, mereka mulai merancang strategi. Nita mengingatkannya untuk tidak melangkah terlalu cepat.
Kamu harus menunjukkan mereka siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Jangan biarkan mereka mendikte hidupmu. Dia menyadari kebenaran dalam kata-kata sahabatnya. Sebelum memutuskan apapun, dia harus menilai situasi ini dengan lebih tenang. Dia mulai mengamati setiap gerakan suaminya dan saudaranya dengan cermat. Mereka selalu terlihat tenang, seolah tak ada yang bisa mengguncang mereka. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Hari demi hari berlalu, dan setiap pertemuan dengan suami atau saudara semakin terasa seperti percakapan antara dua orang asing. Suaminya mencoba untuk berbicara dengan lembut, mencoba meyakinkannya bahwa semuanya bisa diperbaiki. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa semakin kosong. Dia mulai merasakan bahwa suaminya melakukan segala sesuatu dengan cara yang lebih berhati-hati. Ada kecanggungan yang semakin jelas, semua itu membangun ketegangan yang perlahan-lahan mulai dia kuasai. Di sisi lain, saudaranya semakin terlihat gelisah. Dia bisa merasakannya, ketegangan yang terpendam dalam setiap gerakan tubuhnya. Saudaranya berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu, tetapi dia tahu lebih baik. Apa yang mereka lakukan saat bersamanya? Mengapa mereka begitu berhati-hati? Petunjuk itu semakin jelas. Kunci untuk membuka kebohongan besar ini ada di tangan mereka. Semua yang perlu dia lakukan adalah menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Namun, dalam keheningan malam yang semakin menebal, dia menyadari satu hal penting. Dia harus menghadapi mereka dengan cerdik. Tidak ada ruang untuk emosi dalam permainan ini. Suatu malam, setelah berhari-hari berpikir dan merencanakan, dia menemukan bukti yang cukup kuat. Sebuah bukti yang tak bisa dibantah. Sebuah percakapan antara suaminya dan saudaranya yang dia temukan secara tidak sengaja, sebuah pembicaraan yang mereka pikir tak akan pernah terdengar. Kata-kata itu jelas. Mereka tak hanya berbuat salah. Mereka merencanakan segalanya dengan hati-hati, dengan penuh perhitungan. Tapi tepat saat dia merasa siap untuk melangkah lebih jauh, suaminya mendekatinya, dengan ekspresi yang tak bisa dia baca. "Aku perlu bicara," katanya. Suaranya serius, hampir penuh harapan. "Kita perlu membicarakan ini, jangan hanya diam." Matanya tajam, penuh tekad, dan ada rasa urgensi dalam kata-katanya. "Kamu tahu bahwa aku menyesal, kan? Kamu harus memberi aku kesempatan untuk menjelaskan." Dia menatapnya, sesaat merasa kebingungannya kembali menyerang. Apa yang dia dengar tadi malam tentang suaminya dan saudaranya, tentang rencana mereka yang tak terbongkar, sekarang terasa lebih membebani. Ada bagian dari dirinya yang ingin melarikan diri, menghindar dari semua ini. Namun, suara Nita terngiang di telinganya, "Jangan terburu-buru." Perasaan itu kembali muncul. Perasaan bahwa dia harus tetap tenang, bahwa ini adalah permainan yang akan dia menangkan jika dia berhati-hati. Tapi saat suaminya melangkah lebih dekat, lebih cemas, dia mulai merasa terjebak. Namun, tak lama setelah itu, dia melihat saudaranya melangkah masuk ke ruangan dengan wajah yang tidak biasa. Ada sesuatu di matanya yang terlihat berbeda, sesuatu yang mencurigakan, yang membuat darahnya berdesir. Saudaranya mencoba untuk mengalihkan perhatian, tetapi ada satu gerakan yang membuat segalanya terasa lebih jelas. Dia menghubungi seseorang dengan cepat, seolah mengatur sesuatu yang besar. Wajah saudaranya berubah, ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Kita harus pergi," katanya singkat, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Dia tahu, saat itu juga, bahwa segala yang direncanakan mulai goyah. Perubahan ini, gerakan saudaranya yang begitu mendesak, membuat semuanya terasa lebih rumit. Rencananya mungkin akan segera terungkap, dan dia tidak siap untuk itu. Waktu terus berjalan, dan dia merasa terjepit di antara keputusan yang harus segera diambil. Semua gerakan yang dilakukan suaminya, saudaranya, kini semakin sulit untuk dibaca. Dia tahu, jika dia tidak bertindak cepat, semua yang telah dia persiapkan akan hancur. Dan dalam gelapnya malam itu, dia merasa dinding-dinding mulai menutup dengan cepat. Suasana di rumah terasa semakin menyesakkan. Setiap sudut seolah berbisik tentang kebohongan yang tak terhindarkan. Setiap langkahnya, setiap gerakan suaminya, kini terasa seperti percakapan yang telah terlalu lama ditunda. Mereka tak lagi berbicara dengan kata-kata, hanya dengan keheningan yang semakin berat.
Dalam diam, dia mengumpulkan kekuatannya, mengingat kembali setiap potongan kebenaran yang telah dia kumpulkan, seperti sebuah teka-teki yang kini hampir lengkap. Dia tak lagi merasa bingung. Kini, dia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dia tidak lagi wanita yang terhanyut dalam kejutan dan kesedihan. Dia sudah berubah. Dendam, ketakutan, dan kepedihan yang pernah menghantui dirinya, kini berubah menjadi kekuatan yang akan dia gunakan untuk mengungkapkan segalanya. Setiap senyuman suaminya, setiap kata yang keluar dari bibirnya, terasa palsu. Semua itu adalah bagian dari rencana besar yang selama ini mereka mainkan. Dan kini, rencananya mulai menunjukkan hasil. Suaminya semakin terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Dengan penuh kehati-hatian, dia mulai menanamkan keraguan dalam pikiran suaminya. Dia memainkan perannya dengan sempurna, berpura-pura menerima permintaan maaf suaminya, berpura-pura mengampuni. Tetapi setiap gerakan, setiap kata yang dia ucapkan, adalah bagian dari strategi yang telah dia rencanakan. Dia memerhatikan dengan seksama setiap tatapan yang suaminya berikan, setiap gesekan tangan yang tampaknya tak disengaja. Suaminya semakin merasa aman, semakin yakin bahwa dia bisa mengendalikan situasi ini seperti yang selalu dia lakukan. Tapi dia salah. Semuanya akan berakhir segera. Di sisi lain, saudaranya, yang awalnya begitu percaya diri, mulai terlihat gelisah. Dia tak bisa menyembunyikan ketegangan yang tumbuh di wajahnya. Keangkuhannya mulai pecah, sedikit demi sedikit. Mereka tak lagi berada di posisi yang sama. Dia mulai melihat celah-celah dalam hubungan antara suami dan saudaranya, hubungan yang sepertinya lebih dalam daripada sekadar sebuah perselingkuhan. Ini adalah manipulasi yang sudah berlangsung lama, sesuatu yang lebih gelap, lebih rumit dari yang dia duga. Mereka berdua telah merencanakan semuanya jauh sebelum dia menyadarinya. Setiap kali mereka berdua berada di ruangan yang sama, ada sesuatu yang menekan di udara, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketegangan. Ada ketidaknyamanan yang mereka coba sembunyikan, tetapi dia tahu itu. Setiap kata yang diucapkan oleh saudaranya, setiap penolakan yang suaminya lontarkan, semakin memperjelas gambaran yang sudah terbentuk di benaknya. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah tentang kekuasaan, tentang kontrol, tentang hubungan yang lebih rumit dari apapun yang bisa dia bayangkan. Rencananya semakin jelas. Waktu yang tepat hampir tiba. Hatinya berdetak lebih cepat setiap kali dia berpikir tentang konfrontasi yang tak bisa dihindari ini. Tetapi dia tahu, ini adalah langkah terakhirnya. Ini adalah permainan terakhir yang akan menentukan segalanya. Dia mengatur pertemuan, menciptakan sebuah skenario yang akan memaksa mereka untuk menghadapinya dengan kebenaran yang tak bisa lagi mereka hindari. Dalam heningnya malam, dia menyusun kata-kata yang akan dia ucapkan. Kata-kata yang akan mengubah segalanya. Tapi tepat ketika dia siap untuk menghadapi mereka, saat semuanya terasa sudah siap, suaminya tiba-tiba bangkit dan meninggalkan rumah. Pintu depan tertutup pelan. Dia tak terkejut, meskipun dadanya terasa semakin sesak. Suaminya, yang seharusnya menghadapi dirinya, malah pergi begitu saja. Seperti biasa, ada pesan yang masuk ke ponselnya, getaran itu terasa begitu nyata dalam keheningan yang menyelimuti. Dia tahu, dengan pasti, pesan itu datang dari saudaranya. Waktu ini terlalu sempurna, terlalu terencana. Dia menunggu sejenak, menatap layar ponselnya, mencoba menenangkan diri. Semua yang telah dia rencanakan, semua yang telah dia persiapkan, tiba-tiba terasa terguncang. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang mereka coba sembunyikan. Saat ponselnya bergetar lagi, kali ini dengan pesan yang lebih jelas, dia tahu apa yang harus dilakukan. Pesan itu mengonfirmasi apa yang selama ini dia rasakan. Bahwa pengkhianatan yang dia hadapi bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini jauh lebih rumit. Ini tentang kebohongan yang telah membentuk hidupnya selama ini, tentang sesuatu yang lebih kelam daripada yang dia duga. Dia menatap pintu yang baru saja tertutup, dan dalam heningnya malam, dia menyadari kebenaran yang harus dia hadapi. Ini bukan lagi tentang membalas dendam atau mencari keadilan. Ini tentang bertahan hidup. Tentang menjaga diri di dunia yang penuh dengan pengkhianatan yang tak terhindarkan. Saat dia berdiri di sana,
menunggu langkah berikutnya. Dia tahu, konfrontasi ini hanya akan menjadi awal dari segalanya. Keheningan di ruang itu menekan dengan kekuatan yang tak terduga. Setiap detik yang berlalu terasa lebih lama, lebih penuh dengan ketegangan. Ini bukan lagi tentang kebohongan yang belum terungkap. Ini adalah saat terakhir, saat di mana semua yang telah dipendam selama ini akan terbuka, tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Seperti suatu keputusan yang tak terhindarkan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Semua permainan yang dia mainkan, semua pengendalian yang dia lakukan selama ini, harus berakhir. Dia duduk di hadapan mereka, suaminya dan saudaranya, dua orang yang pernah dia percayai sepenuh hati. Mereka duduk di sana, berusaha tampil tenang, tetapi dia bisa melihatnya. Ketegangan yang mereka coba sembunyikan, rasa cemas yang membuncah di mata mereka. Dalam diamnya, dia merasa kekuatan itu ada di tangannya, lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dia telah mengumpulkan semua informasi, semua bukti yang mereka pikir tidak akan pernah ditemukan. Suaminya yang tampak terkejut saat dia membuka mulut pertama kali. "Aku tahu semuanya," katanya dengan suara yang datar. "Aku tahu apa yang kalian lakukan, aku tahu semuanya." Saudaranya langsung menarik napas, dan suaminya mencoba tersenyum, tetapi tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. "Kamu hanya berlebihan," kata suaminya, berusaha meluruskan suasana. "Ini bukan yang kamu pikirkan." Namun, kata-kata itu terdengar lebih seperti pengakuan daripada penyangkalan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin memperjelas kebohongan yang telah terbangun selama ini. Dia bisa merasakannya, rasa bersalah yang mengalir di udara. Mereka tidak lagi berusaha menutupi apapun. Semuanya mulai pecah, satu persatu. Dia mulai mengungkapkan semuanya, dimulai dari gerakan kecil yang dia amati, tatapan, sentuhan, percakapan yang mereka pikir tak akan tertangkap. Semua potongan yang sebelumnya hanya tampak sepele, kini bersatu menjadi gambaran yang tak bisa disangkal lagi. "Aku melihat semuanya," katanya, matanya tak lepas dari suami dan saudaranya yang mulai gelisah. "Aku melihat bagaimana kalian saling melirik, bagaimana kalian berbicara di belakangku. Aku tahu tentang kalian." Suaminya mencoba bertahan, tetapi suaranya mulai gemetar. "Ini bukan apa yang kamu bayangkan. Aku menyesal. Aku..." Suaminya terhenti, kata-katanya terputus di tengah, seolah tak tahu bagaimana lagi menjelaskan kebohongannya. Saudaranya, yang awalnya tampak tenang, kini mulai terlihat semakin terpojok. Tangan-tangannya bergerak gelisah di atas meja. "Kamu tidak mengerti," kata saudaranya dengan suara yang lebih tajam dari yang pernah dia dengar. "Ini bukan hanya tentang kamu. Ini lebih dari itu." Lebih dari itu? Dia bisa merasakan amarahnya mulai mendidih, tapi dia tidak membiarkannya meledak. "Ini adalah momen yang telah dia tunggu. Kalian berdua sudah bermain-main dengan hidupku. Kalian menghancurkan segalanya, dan kalian pikir aku akan diam?" Suaminya menunduk, tidak berani melihat ke matanya. Aku tak bisa menahan diri," suaminya akhirnya mengaku, tapi kata-katanya terasa kosong. "Aku terluka, dan aku hanya mencari pelarian." Pelarian? Pelarian dari apa? Hatinya terasa dingin mendengar pengakuan itu, lebih dingin daripada yang pernah dia rasakan. Semua janji-janji itu hancur, dan apa yang tersisa hanyalah pengakuan tanpa makna. "Jadi ini semua hanya pelarian?" tanyanya, suaranya hampir tak bisa dia kendalikan. "Kalian berdua menjual segalanya demi kebohongan ini." Saudaranya yang semula marah, kini terdiam. Dia bisa melihatnya, ada sesuatu yang semakin terungkap di balik tatapan saudaranya yang menyendiri. "Aku tahu kamu akan merasa seperti ini," kata saudaranya, seolah mencoba untuk menenangkan situasi yang sudah tak bisa lagi diselamatkan. "Tapi dia memilihku. Dia tidak pernah memilihmu." Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras yang langsung menyentuh jantungnya. Pilihan. Kebenaran yang begitu nyata dan tak bisa disangkal lagi. Selama ini, dia berjuang untuk cinta yang ternyata tidak pernah ada. Semua itu hanya ilusi. Dia menatap mereka berdua, mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan.
Hatinya dipenuhi dengan amarah yang murni, yang kini membakar setiap perasaan yang tersisa. Kalian menghancurkan hidupku, dan sekarang aku akan menghancurkan kalian. Tapi pada saat itu, suaminya berdiri, matanya penuh dengan penyesalan yang tampaknya tak ada habisnya. Aku mohon, beri aku kesempatan. Semua yang terjadi bukan tentang cinta. Itu lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi itu bukan karena aku tidak mencintaimu. Suaminya mendekat, wajahnya penuh rasa sakit yang dalam, tetapi saat itu, dia tahu. Semua kata-kata itu, semua permohonan itu, hanya manipulasi terakhir. Itu bukan tentang cinta. Itu lebih gelap, lebih kejam. Dia menatap suaminya, namun tidak ada lagi yang bisa dia rasakan selain kebekuan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, katanya dengan suara yang penuh tekad. Semua yang perlu diketahui sudah terbuka, dan aku tidak akan kembali. Saat suaminya mencoba untuk menyentuhnya, dia mundur. Langkah terakhir yang dia ambil terasa seperti jalan yang tak akan pernah bisa dia kembali. Keputusan itu sudah dibuat, dan jalan keluar sudah ditentukan. Namun, saat dia melangkah pergi, suara dari belakang menyentuh telinganya. Suaminya, dengan nada penuh harapan, berbisik, "Aku bisa berubah. Aku bisa memperbaikinya. Tolong, beri aku kesempatan." Tetapi dia tahu, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi jalan kembali. Keputusan itu sudah diambil, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Pagi itu, udara terasa sepi. Hanya suara angin yang lembut menerpa jendela yang terbuka sedikit, membawa sedikit kesejukan ke dalam rumah kosong yang kini terasa begitu asing. Setiap sudutnya, setiap perabotan, mengingatkan dia pada masa lalu yang sudah hancur. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara-suara hangat yang dulu memenuhi ruang ini. Semua itu kini digantikan oleh keheningan yang menusuk. Namun, meskipun dunia di sekitarnya tampak tak lagi sama, ada sesuatu yang baru muncul, sesuatu yang lebih kuat, lebih tenang. Dia menatap keluar jendela, melihat kehidupan yang terus berjalan di luar sana. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan dunia mereka sendiri, tak ada yang tahu tentang beban yang dia pikul. Namun, itu tidak lagi menghantuinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak dia membuat keputusan besar itu. Keputusan untuk meninggalkan suami, meninggalkan keluarganya, dan memilih untuk hidup di luar bayang-bayang pengkhianatan yang telah menjeratnya begitu lama. Namun, meskipun keputusan itu datang dengan rasa lega, jalan menuju penyembuhan jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Setiap detik terasa seperti langkah kecil menuju kedamaian, tetapi itu penuh dengan keraguan. Terkadang, rasa sakit itu datang begitu saja, seperti kilatan ingatan tentang saat-saat bahagia yang kini terasa seperti kebohongan. Dia mulai menghabiskan waktu untuk merenung, mengenang masa lalu, mencoba memahami dampak pengkhianatan itu pada dirinya. Di tengah keheningan, dia mulai mencari cara untuk menemukan dirinya kembali. Dia mulai berbicara dengan teman-temannya yang lama, yang dulu sempat terabaikan oleh kehidupannya yang sibuk. Mereka mendengarkan, memberi dukungan, dan melalui percakapan-percakapan kecil itu, dia mulai merasakan sedikit cahaya yang menembus kegelapan hatinya. Tawa mereka, meskipun sederhana, memberi ruang bagi kebahagiaan yang pernah hilang. Tertawa bersama mereka membuatnya merasa bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan kekecewaan, masih bisa memberi harapan. Tapi meskipun ada banyak hal yang mulai pulih, ada juga rasa kehilangan yang masih membekas. Kehilangan akan hidup yang seharusnya dia miliki, kehidupan yang penuh dengan janji dan harapan yang kini hancur. Itu tidak mudah untuk diterima. Bagaimana bisa dia menerima kenyataan bahwa orang-orang yang seharusnya ada untuknya, yang seharusnya mencintainya, justru yang pertama kali mengkhianatinya? Namun, dalam kesendirian itu, dia mulai menyadari sesuatu yang penting. Rasa sakit itu, perasaan hancur itu, tidak bisa lagi mendefinisikan dirinya. Dia harus menemukan cara untuk melepaskan beban itu. Hari demi hari, dia berusaha untuk melihat ke depan. Setiap langkah yang dia ambil membawa dia lebih jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Setiap momen kecil yang dia jalani memberi kekuatan baru, walaupun kadang ada rasa takut yang mengintai. Ketika dia berjalan menyusuri jalan-jalan kota,
Terkadang dia berhenti sejenak, menatap kehidupan yang tampaknya terus bergerak tanpa peduli dengan apa yang telah dia lalui. Tapi dia tahu, dia akan melangkah dengan mantap, meski tidak tahu kemana arah tujuan itu. Malam itu, setelah seharian menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dia pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Dia tahu bahwa penyembuhan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ini adalah proses panjang, sebuah perjalanan yang harus dia jalani sendiri. Namun, di saat-saat seperti ini, dia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih utuh. Namun, ketika dia duduk di ruang tamu, sebuah suara mengejutkannya, getaran ponsel di meja. Dengan perlahan, dia mengambilnya, menatap layar yang memunculkan nama yang sudah lama tidak dia dengar. Suami. Jantungnya berdegup lebih cepat, meskipun dia sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari masa lalu yang tak bisa dia kembali lagi. Pesan itu terbaca dengan jelas, "Aku masih mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kita bisa mulai lagi." Dia tidak tahu harus merasa apa. Apakah itu rasa marah yang membakar kembali? Ataukah sebuah rasa sakit yang muncul kembali, hanya untuk mengingatkan bahwa dia telah membuat keputusan yang benar? Matanya tetap menatap layar ponsel itu, tetapi tidak ada yang bisa dia rasakan selain kebekuan. Dengan satu gerakan yang tenang, dia menekan tombol untuk menghapus pesan itu. Begitu saja, semuanya hilang. Tidak ada lagi yang bisa menghubungkannya dengan masa lalu itu. Tidak ada lagi alasan untuk kembali. Dia menghela napas panjang, meletakkan ponselnya, dan menatap keluar jendela lagi. Dunia ini masih terbuka lebar. Meskipun masa lalu mengikutinya, dia tahu sekarang dia memiliki kekuatan untuk menulis ulang ceritanya. Dengan langkah yang mantap, dia berdiri. Tak ada lagi ketakutan yang mengikatnya, tak ada lagi kebingungan. Hari-hari depan masih misteri, penuh dengan kemungkinan yang belum diketahui. Tetapi untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan. Kehidupan baru menanti di luar sana, dan dia siap untuk melangkah ke dalamnya. Masa lalu telah dia tinggalkan, dan meskipun itu bukan perjalanan yang mudah, dia tahu bahwa dia akan menemukan jalan untuk sembuh, untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama hilang. Ketika dia melangkah keluar dari rumah itu, tidak ada lagi yang bisa menghalangi.